Ke depan aplikasi seperti Perisala ini bisa berkembang pesat, apalagi dengan kemajuan di bidang telekomunikasi ya, dengan begitu besarnya pengguna handphone di Indonesia, dan terutama juga mungkin para wartawan yang saat ini kalau kita lihat lebih sering wawancara itu menggunakan handphone daripada digital video recorder. Nah, mungkin mereka-mereka ini bisa terbantu kalau misalnya kita kembangkan suatu sistem yang memungkinkan seorang melakukan wawancara menggunakan handphone, kemudian suaranya itu ditranskrip oleh server di cloud, kemudian ketika wawancara selesai dia tutup teleponnya, dan tidak lama kemudian hasil wawancaranya sudah dikirim ke email dia dalam bentuk teks. Ini kan salah satu bentuk pengembangan dari risalah rapat yang kami kembangkan saat ini. Bisa juga misalnya untuk small meeting kecil, jadi kita tidak usah lagi bersusah payah harus merekam, kemudian nanti rekamannya disetel, kemudian kita ketik, kita serahkan ke sistem yang berada di cloud, sehingga hasil rapat itu semua akan ditranskrip di server, kemudian dikirim ke email penanggung jawab di perusahaan itu, di suatu tempat yang melakukan rapat itu, dan dia bisa melihat teks rapatnya secara penuh ya, tanpa harus dia merekam dan mengetik ulang. Tentunya ini ada satu juga terobosan-terobosan besar. Selain itu misalnya untuk mengontrol rumah pakai suara ya, mengontrol AC, mengontrol TV, semua kita bisa kombinasikan dengan handphone yang kita punya. Jadi seorang seolah-olah memiliki satu remote gitu ya. Nyalakan lampu kamar atas misalnya, atau pindah TV channel 3 gitu. Nggak usah mejet-mejet lagi atau nyari-nyari, pusing nyari remote, karena kalau handphone biasanya selalu nempel di dekat badan gitu kan. Entah itu di atas meja depan dia, atau di kantong dia, atau di mana lah, biasanya selalu melekat. Dan orang tidak usah harus nyari remote lagi, dia cukup mengeluarkan mobile phone-nya, terus ngomong gitu ya, nyalakan AC 20 derajat gitu kan, tinggal dengan suara semua. Jadi kembali kepada alamnya, bagaimana manusia itu memang paling enak memerintah gitu, memerintah pakai suara, itu bisa kita kembangkan ke arah sana. Kemudian yang lain misalnya untuk sensor film. Kita sering melihat film-film kita di televisi itu masih ada kekerasan verbal di sana, yang mungkin karena satu dan hal tidak sempat disensor. Ya saya yakin betul bahwa mungkin keterbatasan dari sistem kita ada saat ini. Karena mensensor suara itu tidak gampang. Kalau film mungkin kita bisa percepat filmnya 10 kali, maka ada konten yang kita anggap tidak baik, bisa kita sensor. Tapi kalau suara tidak bisa, resource-nya itu kita percepat, karena tidak akan terdengar suaranya. Satu-satunya jalan adalah materi yang akan kita sensor itu kita setel full. Kalau misalnya 30 menit, ya harus kita dengar 30 menit. Di mana, di bagian mana ada kata-kata yang tidak baik yang harus kita sensor. Ya kalau filmnya cuma 1 nggak masalah. Tapi kalau misalnya sehari filmnya 100, 200, berarti kita minimum perlu, kalau misalnya orang kerja 1 hari 8 jam, berarti satu orang hanya bisa menghandle 16 film, iya kan? Setengah jam. Tapi apakah sanggup orang mendengarkan sambil konsentrasi melihat atau mendengar mana yang harus disensor? Ini bahasa Indonesia loh katanya. Bahasa Indonesia itu punya kita loh. Kita harus bisa lebih bagus dari itu. Dari segala sisi, dari segi harganya nanti harus murah misalnya. Kemudian bisa juga menghandle bahasa-bahasa yang ya semua yang bisa kita pakai sehari-hari di kita gitu kan. Itu yang mungkin di produk-produk asing belum masuk. Bahasa zaman sekarang mungkin kita kenal dengan bahasa alay. Mungkin produk luar negeri belum ada bahasa alaynya. Ini kesempatan buat kita mengembangkan sesuatu yang bisa lebih baik daripada produk asing. Dan ini tantangan buat kita semua gitu ya, buat generasi muda. Bahwa yang melakukan riset teknologi bahasa itu sangat sedikit sekali di Indonesia. Mungkin jari 10 tangan kita itu tidak habis menghitung institusi di Indonesia yang melakukan riset ini. Padahal pahlawan-pahlawan kita dari sejak tahun 1928 sudah mengatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Harus kita kembangkan teknologinya, harus kita kuasai teknologinya. Dan sudah sangat nyata di depan kita, potensi untuk bisa menerapkan teknologi bahasa itu sangat besar. Rasa keingintahuan, semangat untuk mencari inovasi.
kerja keras tanpa kenal lelah. Oscar Riyandi berhasil menghasilkan suatu inovasi yang akan berguna bagi bangsa dan negara, yang memastikan bahwa aset bahasa Indonesia itu adalah milik bangsa. Kegalauan beliau harusnya kita dorong kembali bagaimana lahirlah Oscar-Oscar baru, agar bangsa kita mampu menghasilkan sesuatu yang kita banggakan. Jangan sampai kita terkaget-kaget nanti bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi milik orang lain, milik bangsa lain. Teknologi bahasanya kembali dijual kepada bangsa Indonesia dalam bentuk lain. Hati-hati. Mari kita terus berinovasi. Merdeka, salam inovasi.